Cilacap, awal tahun 2010-an. Di sebuah sudut jalan kecil yang ramai oleh lalu lintas sepeda motor dan becak, berdirilah sebuah toko mungil dengan papan nama sederhana bertuliskan Berkah Bakery. Cat temboknya masih baru, dominan warna krem dengan jendela kaca yang memajang roti tawar, bolu, serta beberapa kue kering dalam toples bening. Dari luar, toko itu terlihat rapi dan penuh harapan, seakan-akan menyimpan mimpi besar keluarga kecil yang baru merintis usaha. Pak Raka berdiri di balik meja kayu panjang yang sudah dipoles mengilap. Tangannya cekatan membungkus roti manis dengan plastik transparan. Sementara Bu Rani sibuk mengatur rak kue agar tampak menarik. Di pojok ruangan, Andi menata dus-dus roti tawar, dan Nisa yang masih berseragam sekolah membantu seadanya dengan mengelap kaca etalase. Semangat masih membara, meski wajah-wajah mereka mulai terlihat letih. Hari itu adalah minggu pertama Berkah Bakery resmi dibuka. Pak Raka, dengan penuh ambisi, yakin bahwa usahanya akan segera ramai pembeli. Ia sudah menghabiskan tabungan bertahun-tahun untuk menyewa toko kecil ini, membeli oven, mixer, dan segala perlengkapan membuat roti. Baginya, usaha roti adalah jalan keluar dari hidup pas-pasan yang selama ini ia jalani. Namun kenyataan tidak semanis harapan. Pagi itu hanya 2 orang yang mampir membeli roti, itu pun sekadar penasaran karena toko baru. Siang hingga sore, toko kembali sepi. Hanya angin yang menyapu halaman depan, membuat papan nama bergoyang perlahan. Raka, sabar ya. Namanya juga baru buka. Nanti kalau orang-orang sudah tahu, pasti ramai, ucap Bu Rani sambil mencoba menenangkan. Ia tahu betapa besar ambisi suaminya, tapi juga khawatir bila ekspektasi tinggi itu justru menghancurkan semangat. Pak Raka hanya mengangguk, namun matanya terus melirik etalase roti yang masih penuh. Dalam hatinya, ada kekecewaan yang sulit ia sembunyikan. Tabungan hampir habis, modal pinjaman menunggu untuk dibayar, tapi pembeli tak kunjung datang. Andi, yang sejak tadi mengamati suasana toko dari kursi depan, berusaha realistis. Ayah, mungkin kita harus lebih gencar promosi. Bagikan brosur ke pasar, atau kasih potongan harga biar orang-orang mau coba dulu. Sarannya. Namun saran itu hanya dijawab anggukan singkat. Pak Raka tidak ingin sekadar dikenal sebagai toko murah. Ia ingin Berkah Bakery benar-benar jadi besar, dihormati, dan jadi buah bibir seluruh Cilacap. Sementara itu, Nisa yang masih remaja merasa sedikit tertekan. Ia ingin membantu, tapi tidak tahu bagaimana. Setiap kali pulang sekolah, ia hanya bisa melihat ayahnya duduk termenung di kursi toko, menatap kosong ke jalan. Malam harinya, setelah toko ditutup, keluarga itu makan malam sederhana di rumah kecil mereka yang letaknya tidak jauh dari toko. Bu Rani berusaha mencairkan suasana dengan obrolan ringan, namun Pak Raka tetap murung. Ia merasa perjuangan kerasnya tidak sebanding dengan hasil. Apa gunanya kita sudah kerja keras kalau tetap tidak ada hasil? Gumam Pak Raka lirih, hampir tidak terdengar. Bu Rani menatapnya, lalu berkata lembut, "Jangan berpikir begitu, Mas. Semua butuh waktu. Allah pasti kasih jalan kalau kita sabar." Namun kata-kata itu justru membuat hati Pak Raka semakin gelisah. Ia ingin jalan cepat, jalan instan yang bisa membuat tokonya langsung ramai. Dalam hatinya muncul bisikan, kalau ada cara lain yang bisa membuat semua orang datang membeli, kenapa tidak dicoba? Keesokan harinya, toko kembali buka sejak pukul 6 pagi. Bau roti yang baru matang semerbak keluar, namun tetap saja, pembeli hanya datang sesekali. 1-2 orang membeli, lalu toko kembali lengang. Pak Raka berdiri di depan etalase dengan tangan bersedekap, menahan frustrasi yang makin menumpuk. Di luar, langit Cilacap tampak mendung. Jalanan basah oleh gerimis tipis. Dari kejauhan, seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh berjalan pelan melewati depan toko. Sesaat, lelaki itu menoleh, matanya menatap tajam ke arah Pak Raka. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat bulu kuduk berdiri, meski Pak Raka tidak mengerti apa.
Lelaki itu terus berjalan hingga menghilang di tikungan. Pak Raka menghela napas panjang. Ia tidak sadar bahwa pertemuan singkat itu akan menjadi awal dari sebuah kisah kelam. Malamnya, ketika semua tidur, Pak Raka masih duduk di kursi toko dengan lampu redup. Pikirannya kacau, rasa lelah bercampur dengan keinginan kuat untuk sukses. Ia merasa seperti terjebak di persimpangan. Terus berjuang dengan cara biasa yang lambat, atau mencari jalan pintas meski penuh resiko. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik bersahutan. Hening malam seakan menekan dadanya. Ia menatap papan nama Berkah Bakri yang sederhana, lalu bergumam pelan, "Aku akan lakukan apa saja, asal toko ini benar-benar berjaya." Kata-kata itu keluar tanpa ia sadari, seolah menjadi janji yang dikirim ke alam lain. Dan di luar sana, di kegelapan yang menelan sudut-sudut Cilacap, ada sesuatu yang mendengar bisikan itu. Hujan baru saja reda di Cilacap ketika Pak Raka memutuskan menutup toko lebih awal. Jam baru menunjukkan pukul 8 malam, tetapi Berkah Bakri sudah sepi sejak sore. Roti-roti yang tadi pagi ia panggang masih menumpuk di etalase. Ia merasa seperti menatap kegagalan yang terus berulang, dan tiap roti yang tak terjual seolah mengejeknya. Dengan wajah murung, ia melangkah keluar. Jalanan basah berkilau oleh lampu-lampu jalan. Udara lembab menusuk, membawa aroma tanah bercampur hujan. Pak Raka berjalan tanpa arah, membiarkan langkahnya membawanya menjauh dari toko, seakan ingin melarikan diri dari kenyataan yang menyesakkan. Ia baru sadar sudah sampai di sebuah gang sempit yang jarang ia lewati. Gang itu sunyi, hanya ada deretan rumah tua dengan tembok kusam. Lampu jalan temaram, cahayanya redup dan berkabut. Angin bertiup dingin, membuat dedaunan pisang di halaman rumah berderik pelan. Saat itulah, dari ujung gang, tampak seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh berjalan pelan mendekat. Lelaki itu mengenakan kopiah hitam, sarung usang, dan kemeja putih yang warnanya sudah pudar. Wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam menusuk, membuat Pak Raka spontan berhenti. "Sendirian saja malam-malam begini, Raka?" Suara lelaki itu berat dan dalam, seolah sudah mengenalnya. Pak Raka mengernyit. "Sampean, tahu nama saya?" tanyanya ragu. Lelaki itu tersenyum samar. "Aku tahu lebih banyak daripada yang kau kira. Aku tahu isi kepalamu sekarang, tentang toko roti yang sepi, tentang hutang yang menunggu, dan tentang keinginanmu agar Berkah Bakri jadi ramai." Darah Pak Raka berdesir. Kata-kata itu menusuk tepat ke hatinya. "Sampean siapa sebenarnya?" Lelaki itu tidak menjawab. Ia merogoh saku dalam sarungnya, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil yang berkilau samar terkena cahaya lampu jalan. Benda itu sebuah cincin tua, terbuat dari logam hitam dengan ukiran halus menyerupai sisik ular yang melingkar. Di tengahnya terpasang batu merah darah yang tampak berdenyut seolah hidup. "Ini yang kau butuhkan," ujar lelaki itu lirih, suaranya seakan bergaung. Ia mengangkat cincin itu tepat di depan wajah Pak Raka. Pak Raka menelan ludah. Tatapannya terpaku pada batu merah di cincin itu. Entah kenapa, jantungnya berdegup lebih cepat, seperti ditarik oleh daya gaib yang tak terlihat. "Apa itu?" tanyanya pelan. "Cincin keramat," jawab lelaki itu singkat. "Selama kau memilikinya, tokomu tidak akan pernah sepi. Orang-orang akan datang, roti-rotimu akan selalu habis terjual, dan Berkah Bakri akan jadi buah bibir di seluruh Cilacap." Pak Raka tertegun. Harapannya yang lama terpendam seolah diangkat ke permukaan. Namun suara hatinya masih berusaha waras. "Kalau memang benar begitu, pasti ada syaratnya, kan?" Lelaki itu tersenyum tipis, memperlihatkan giginya yang kuning kusam. "Kau cerdas. Ya, ada syarat. Cincin ini haus. Ia butuh darah segar. Setiap bulan, saat malam gelap, kau harus mengolesinya dengan darahmu. Hanya sedikit, tidak banyak. Itu harga yang ringan untuk kejayaan yang kau dambakan." Suasana gang makin terasa mencekam.
Angin berhembus lebih dingin, membuat daun-daun pisang bergoyang seperti tangan yang melambai. Pak Raka merasakan tengkuknya basah oleh keringat. "Kalau aku tidak memberinya darah?" Suaranya bergetar. Mata lelaki itu menyipit, menatap tajam seakan menusuk langsung ke dalam jiwa. "Maka yang datang bukan lagi rejeki, tapi petaka. Jangan pernah melupakan syaratnya. Cincin ini tidak mengenal kelalaian." Hening menyelimuti. Hanya suara tetes air hujan dari atap seng rumah tua yang terdengar. Pak Raka menunduk, pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, hatinya berontak. Perjanjian semacam ini jelas tidak masuk akal, bahkan berbahaya. Tapi di sisi lain, ia melihat bayangan toko yang ramai, nama berkah Bakri yang dielu-elukan, dan dirinya yang dihormati sebagai pengusaha sukses. Semua itu seperti janji manis yang terlalu sulit ditolak. "Apa yang harus aku lakukan sekarang?" tanya Pak Raka akhirnya, suaranya nyaris berbisik. Lelaki itu tersenyum puas, lalu meraih tangan Pak Raka. Kulitnya dingin, kasar seperti sisik reptil. Ia menyelipkan cincin hitam itu ke telunjuk tangan kiri Pak Raka. Batu merahnya berkilat sejenak, seperti menyala dari dalam. "Sekarang ia milikmu," ujar lelaki itu. "Jaga, dan beri dia makan setiap bulan. Maka kau akan lihat sendiri keajaiban yang datang." Pak Raka menatap cincin itu dengan campuran kagum dan takut. Ia merasakan hawa dingin menjalar dari jarinya ke seluruh tubuh. Batu merahnya seakan berdenyut mengikuti irama jantungnya. Ketika ia mengangkat kepala, lelaki misterius itu sudah tidak ada lagi. Hanya gang kosong, lampu jalan temaram, dan suara angin malam. Seakan-akan lelaki itu menghilang di telan gelap. Pak Raka berdiri kaku, tangannya gemetar menatap cincin yang kini melekat erat di jarinya. Dalam hati kecilnya, ia tahu dirinya baru saja melangkah ke jalan yang tidak biasa, jalan yang penuh risiko. Namun di balik ketakutan itu, ada setitik harapan yang membara. Mungkin, inilah pintu menuju kejayaan yang ia tunggu-tunggu. Dan tanpa sadar, ia baru saja mengikat janji dengan sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, langit Cilacap tertutup mendung pekat. Bulan hanya sesekali tampak di balik gumpalan awan kelabu, seakan ikut menyembunyikan sesuatu yang kelam. Suasana di rumah Pak Raka sunyi. Bu Rani dan kedua anak mereka sudah tidur lebih awal, meninggalkan Pak Raka seorang diri di ruang depan. Di atas meja kayu, cincin hitam dengan batu merah darah itu tergeletak, memancarkan cahaya samar meski lampu bohlam redup hampir padam. Pak Raka duduk menatapnya dengan wajah gelisah. Malam ini adalah malam pertama, sesuai bisikan lelaki misterius itu, cincin harus diberi makan. Tangannya gemetar ketika ia mengambil sebilah silet bekas cukur yang ada di laci. Hatinya berkecamuk, antara rasa takut, rasa bersalah, dan godaan besar yang terus menghantui. Ia menatap jari telunjuknya sendiri. Cuma sedikit, hanya setetes. Gumamnya lirih, mencoba meyakinkan diri. Ia menarik napas panjang, lalu menempelkan silet ke ujung jarinya. Dalam sekejap, perih menyengat menusuk kulit. Darah segar merembes keluar, menetes kecil, merah pekat. Dengan tangan bergetar, ia mengoleskan darah itu ke permukaan batu merah pada cincin. Sekejap, cincin bergetar halus. Batu merahnya menyala terang, seperti bara api hidup yang menyedot cairan merah itu. Suara lirih, mirip bisikan dari balik dinding, terdengar samar di telinganya. "Aku kenyang. Aku puas." Pak Raka tersentak. Ia menoleh cepat ke sekeliling, tapi rumah tetap sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang menemani. Namun hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan, membuat bulu kuduknya meremang. Ia merasa seolah ada sosok yang berdiri di sudut gelap ruang tamu, memperhatikannya dengan tatapan tak kasat mata. Jantungnya berdetak kencang. "Apa aku sudah gila?" bisiknya. Tapi meski takut, ada juga rasa lega, karena syarat pertama telah ia penuhi. Malam itu, Pak Raka hampir tidak tidur.
Ia hanya duduk termenung, menatap cincin yang kini melekat kembali di jarinya. Cahaya merahnya sudah meredup, tetapi aura dingin tetap terasa. Keesokan paginya, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya mulai terlihat. Sejak pukul 7, suara motor dan langkah kaki terdengar di depan toko. Orang-orang datang, mengetuk pintu, menanyakan apakah berkah bakery sudah buka. Pak Raka yang masih setengah mengantuk langsung tersadar. Ia buru-buru menyalakan oven dan mengeluarkan stok roti sisa semalam. Dalam hitungan menit, etalase yang biasanya kosong pembeli kini dipenuhi orang. "Wah, rotinya harum sekali, Pak," ujar seorang ibu muda sambil membeli 5 roti manis sekaligus. "Ini pertama kali saya lewat, kok pengin mampir ya?" kata seorang bapak paruh baya sambil membawa 2 kantong plastik penuh roti. Pak Raka hampir tak percaya. Roti-roti yang biasanya tak laku kini ludes hanya dalam 1 jam. Bahkan, orang-orang masih menunggu di depan toko meski stok habis. Bu Rani yang baru keluar dari dapur melongo melihat antrean di luar. "Astagfirullah, kok bisa ramai begini? Biasanya kan?" Ia menoleh pada suaminya dengan tatapan curiga. Pak Raka tersenyum kaku. "Ya mungkin rejeki kita baru datang, Bu. Namanya usaha, kadang memang begitu." Namun tatapan Bu Rani tidak sepenuhnya percaya. Ia melihat wajah suaminya pucat, seolah kurang tidur, dan jari telunjuknya dibalut kain perban kecil. Ada perasaan ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Andi, yang membantu melayani pembeli, juga mengernyit. "Aneh banget. Yah, kemarin sepi, sekarang kayak pasar kaget. Ada apa sih sebenarnya?" Pak Raka hanya menjawab pendek, "Sudah, jangan banyak tanya. Fokus jualan saja." Sementara itu, Nisa duduk di ruang belakang. Gadis itu sejak pagi merasa tidak enak badan. Udara di rumah terasa dingin menusuk, berbeda dari biasanya. Sesekali ia merasakan hembusan angin padahal semua jendela tertutup rapat. "Kenapa dingin banget ya?" bisiknya, sambil merapatkan selimut tipis di tubuhnya. Ia memandang ke arah ruang depan, di mana suara pembeli bersahutan riuh. Namun yang membuatnya merinding, setiap kali ia menatap bayangan di dinding, ada sekelebat hitam melintas cepat, seolah ada sosok lain yang ikut bergerak di dalam rumah. "Nisa?" panggil Bu Rani dari dapur. "Ya, Bu," jawabnya pelan, meski dalam hati ia ingin bilang bahwa rumah ini terasa berbeda. Ada hawa yang menekan, menakutkan, tapi sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hari itu, berkah bakery benar-benar laris manis. Uang kas masuk berlipat ganda, bahkan lebih banyak dari biasanya dalam sebulan. Pak Raka sibuk menghitung lembar demi lembar uang dengan wajah penuh kepuasan. Namun di balik senyum tipisnya, ada satu rahasia gelap yang mulai tertanam di rumah itu. Rahasia yang hanya ia dan cincin di jarinya yang tahu. Dan malam pertama darah itu hanyalah permulaan dari perjalanan panjang menuju perjanjian kelam yang tidak bisa ia batalkan. Pagi itu, aroma roti manis dan kue bolu memenuhi udara Cilacap yang hangat. Sejak pukul 6, antrean sudah mengular di depan berkah bakery. Warga dari kampung sebelah bahkan rela datang lebih awal hanya untuk mendapatkan roti yang, entah mengapa, terasa lebih harum dan menggoda dibandingkan toko lain. Pak Raka berdiri di balik etalase, wajahnya penuh peluh namun disertai senyum puas. "Sabar ya, semua kebagian. Hari ini stoknya lebih banyak," teriaknya sambil menata roti tawar hangat kerak. Setiap roti yang keluar dari oven ludas dalam hitungan menit. Anak-anak sekolah membeli dengan riang, ibu-ibu membawa pulang dalam jumlah banyak, bahkan pedagang keliling ikut antre untuk dijual kembali. Dalam sebulan, nama Berkah Bakery sudah jadi pembicaraan warga Cilacap. Berkah Bakery itu enak sekali rotinya. Lembut, harum, bikin nagih. Begitu kata orang-orang. Uang yang masuk pun deras, lebih banyak dari yang pernah dibayangkan Pak Raka. Dari semula hanya bisa bertahan hidup pas-pasan, kini ia bisa menyisihkan keuntungan besar. Ia membeli etalase kaca baru,
mengecat ulang toko dengan warna krem cerah, dan bahkan memasang papan nama besar bertuliskan, Berkah Bakery, Fresh Delicious. Namun di balik semua kegembiraan itu, ada sisi lain yang tak terlihat. Setiap akhir bulan, ketika malam tiba, Pak Raka kembali melakukan ritual gelapnya. Dengan silet, ia melukai jarinya lalu mengoleskan darah segar pada cincin keramat. Batu merah di cincin itu akan berkilau seperti bara, menyerap darah dengan rakus. Dan setiap kali itu dilakukan, tubuh Pak Raka terasa makin lemah. Luka kecil di jari memang cepat sembuh, tapi ada rasa letih yang menumpuk. Matanya sering sayu, wajahnya pucat, dan sesekali ia batuk berdarah tipis. Meski begitu, ia menolak berhenti. Baginya, semua itu sebanding dengan kejayaan toko yang kini menjadi pusat perhatian. Sedikit darah tak masalah, asalkan roti ini terus laku, bisiknya dalam hati setiap kali selesai memberi makan cincin. Keluarga pun merasakan perubahan besar. Bu Rani kini lebih sibuk daripada sebelumnya. Ia mengurus adonan, mengawasi oven, sekaligus melayani pembeli yang tak ada habisnya. Di wajahnya ada rasa bangga, tapi juga rasa cemas. Ia sering memperhatikan suaminya yang pucat dan sering melamun. "Mas, kamu ini kerja terlalu keras. Tidurmu kurang, wajahmu makin kurus," ucapnya suatu malam sambil menyiapkan teh hangat. Pak Raka tersenyum, berusaha menenangkan. "Ini hasil kerja keras kita, Bu. Jangan banyak khawatir. Yang penting, toko ini akhirnya maju." Namun di mata Bu Rani, ada yang tak wajar. Entah mengapa, setiap akhir bulan, suaminya selalu menyendiri di ruang depan. Lampu redup, udara rumah mendadak dingin. Ia tidak pernah tahu apa yang dilakukan Raka, dan suaminya selalu mengalihkan pembicaraan jika ditanya. Andi juga mulai resah. Ia senang toko ramai, tapi hatinya tidak tenang. "Yah, jujur saja, ini semua aneh. Roti kita rasanya sama seperti dulu. Kenapa tiba-tiba orang segila itu membelinya? Bahkan ada yang datang jauh-jauh," protesnya suatu pagi sambil membantu mengangkat karung tepung. Pak Raka menepuk bahu anaknya. "Rezeki orang berbeda-beda. Nak, jangan selalu curiga. Kamu fokus belajar membuat roti saja." Tapi Andi tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar rezeki. Ia sering melihat ayahnya duduk termenung dengan cincin merah di jarinya, seolah berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Nisa, si bungsu, merasakan yang lebih menyeramkan. Setiap malam menjelang akhir bulan, ia kerap terbangun karena mendengar bisikan samar. Suara itu seperti datang dari dinding rumah, lirih tapi jelas. "Darah, darah." Gadis itu ketakutan, tapi tak berani bicara pada ayahnya. Ia hanya bercerita pada ibunya, namun Bu Rani menanggapinya sebagai mimpi buruk. Meski begitu, Nisa yakin rumah ini kini dihuni oleh sesuatu yang bukan manusia. Hari-hari berlalu, dan Berkah Bakery semakin berjaya. Dari toko kecil sederhana, kini mereka bisa membeli peralatan modern. Bahkan rencana membuka cabang di pasar kota mulai dibicarakan. Tetapi harga yang harus dibayar juga makin berat. Tubuh Pak Raka semakin ringkih, meski uangnya semakin banyak. Di satu sisi, ia bangga bisa mengangkat keluarganya dari kesulitan. Di sisi lain, ia sadar dirinya sudah terikat pada perjanjian yang tak bisa dilepas. Dan dalam diam, cincin di jarinya berkilau samar, seolah menertawakan pengorbanan yang harus terus diberikan. Keberkahan yang didapat dari darah itu bukanlah berkah sejati, melainkan jerat yang perlahan menjerumuskan seluruh keluarga. Sejak kejayaan Berkah Bakery, rumah keluarga Pak Raka tidak lagi terasa sama. Dari luar, rumah itu tampak lebih terawat karena hasil keuntungan toko. Cat dinding diperbarui, perabot diganti, bahkan ruang tamu kini dihiasi lemari kaca berisi piala lomba roti yang baru dimenangkan. Namun di balik penampilan rapi itu, suasana rumah justru makin menyeramkan. Nisa lah yang paling dulu merasakan keanehan. Setiap malam, ketika hendak tidur,
ia sering melihat bayangan hitam melintas di lorong rumah. Awalnya ia mengira itu hanya ilusi karena lampu temaram. Tetapi semakin lama, bayangan itu terlihat semakin jelas. Tingginya menyerupai manusia dewasa, tapi bentuknya samar, seakan terbuat dari asap hitam yang bergerak perlahan. Suatu malam, Nisa terbangun karena suara langkah di depan kamarnya. Ia memberanikan diri mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka. Di sana, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri menghadap dinding. Tidak ada wajah, tidak ada mata, hanya siluet gelap dengan bahu lebar. Jantung Nisa berdegup kencang. Ia menutup pintu perlahan, lalu menarik selimut hingga menutupi kepala. Tapi sebelum tertidur lagi, ia mendengar bisikan samar di telinganya. Darah, akan selalu ada darah. Esok paginya, wajah Nisa pucat. Saat sarapan, ia bercerita lirih. "Bu, semalam ada orang di lorong. Hitam, besar, terus berbisik." Bu Rani menoleh, sendoknya berhenti di udara. Ia sendiri sudah beberapa malam diganggu mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia sering melihat dapur rumah dipenuhi darah segar. Roti-roti yang ia buat berubah menjadi daging mentah yang berdenyut. Saat terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin, seolah mimpi itu nyata. Tapi di hadapan anak-anaknya, Bu Rani mencoba menenangkan. "Itu cuma mimpi, Nisa. Kamu terlalu lelah. Jangan dipikirkan." Namun di dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Andi juga tidak bisa menutup mata. Ia sering mendapati barang-barang di rumah berpindah tempat sendiri. Piring yang semula di dapur tiba-tiba ada di meja tamu. Gelas yang baru dicuci sudah pecah tanpa sebab. Bahkan suatu malam, ia mendengar suara oven toko menyala sendiri, padahal tidak ada orang di dapur. "Yah, aku nggak mau bikin panik, tapi ada yang nggak beres. Rumah ini, kayak ada yang jagain. Tapi bukan manusia," ucap Andi saat hanya berdua dengan ayahnya. Pak Raka menatap anaknya tajam, lalu tersenyum tipis. "Kamu kebanyakan mikir, Di. Semua ini cuma karena kita kecapean. Orang sibuk, pikirannya gampang terganggu." Andi ingin membantah, tapi melihat wajah ayahnya yang pucat dan letih, ia mengurungkan niat. Ia tahu, ada sesuatu yang disembunyikan Pak Raka. Malam semakin terasa berat bagi keluarga itu. Angin yang lewat di sekitar rumah seolah membawa bisikan. Tirai kamar sering bergerak sendiri meski jendela tertutup rapat. Lampu lorong berkedip-kedip tanpa alasan. Bu Rani semakin tertekan oleh mimpi buruknya. Pernah suatu malam, ia menjerit keras hingga membuat seluruh keluarga terbangun. Dalam mimpi, ia melihat sosok bayangan hitam duduk di meja makan keluarga, memakan roti dengan darah menetes di setiap gigitan. Saat terbangun, ia merasa tubuhnya dingin seperti habis dicelupkan ke air es. "Mas, aku nggak kuat lagi. Rumah ini nggak normal," ucap Bu Rani sambil menangis, memegangi tangan Pak Raka. Pak Raka mencoba menenangkannya. "Sudahlah, Bu. Jangan terlalu dipikirkan. Semua ini hanya karena kita lelah bekerja. Tidurlah, nanti juga hilang." Namun dalam hatinya, Pak Raka tahu kebenarannya. Ia sadar semua keanehan itu adalah akibat cincin yang kini menempel erat di jarinya. Batu merahnya semakin sering berkilau di kegelapan, seolah menegaskan bahwa makhluk penunggunya kini bukan hanya di toko, melainkan juga sudah masuk ke dalam rumah. Nisa semakin sering mendengar bisikan. Kadang suara itu terdengar dari lemari, kadang dari bawah ranjang. Bahkan suatu malam, ia mendengar suara itu memanggil namanya dengan jelas. "Nisa, sini." Ketakutan membuat Nisa tidur bersama ibunya. Bu Rani memeluk anak bungsunya erat-erat, berusaha menenangkan meski dirinya sendiri penuh rasa takut. Rumah yang dulu hangat kini berubah menjadi tempat yang mencekam. Setiap sudutnya menyimpan keganjilan, dan setiap malam terasa lebih panjang dari sebelumnya. Pak Raka berusaha menutup semuanya dengan alasan kelelahan, tetapi semakin ia berbohong,
Semakin keluarga merasakan bahwa mereka sedang hidup bersama sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang tak akan pergi begitu saja. Hari-hari di Berkah Bakri berjalan semakin sibuk. Pembeli terus berdatangan sejak pagi buta, antrean panjang tak pernah putus. Bahkan hingga malam toko baru benar-benar kosong. Bagi sebagian orang, keberhasilan itu tampak seperti keajaiban. Namun bagi Andi, ada sesuatu yang tidak bisa ia cerna dengan logika. Ia sudah lama merasa ada yang janggal pada ayahnya. Setiap akhir bulan, Pak Raka selalu mengurung diri di kamar belakang dengan alasan menghitung keuangan. Wajahnya tampak letih, kadang bibirnya pucat, dan sesekali ia terlihat menggenggam erat tangan kanannya seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Andi memperhatikan dengan seksama. Di jari manis ayahnya selalu terpasang cincin batu merah yang aneh. Cincin itu tidak pernah ia lihat sebelumnya. Pak Raka tidak pernah membicarakannya, tidak pernah pula melepasnya, bahkan saat mandi sekalipun. Batu merah di cincin itu seolah memancarkan kilau samar saat lampu temaram mengenai permukaannya. Semakin lama Andi menatap, semakin ia merasa seolah batu itu hidup, berdenyut pelan seperti nadi. Suatu sore, setelah toko tutup, Andi memberanikan diri mendekati ayahnya yang tengah duduk di kursi ruang tamu sambil memijat kening. "Yah, boleh aku tanya sesuatu?" Suara Andi hati-hati, mencoba terdengar biasa saja. Pak Raka membuka mata, menatap putranya. "Apa itu, Di?" Andi pura-pura menunduk, lalu menunjuk cincin yang melingkar di jari ayahnya. "Cincin itu ayah dapat dari mana? Aku baru lihat belakangan ini." Sekilas, wajah Pak Raka berubah tegang. Namun ia segera mengubah ekspresi menjadi senyum tipis. "Oh, ini hanya cincin biasa. Hadiah dari seorang teman lama." "Kenapa?" Andi menelan ludah. Ada nada getar dalam suara ayahnya yang sulit ia abaikan. "Enggak, aku cuma penasaran. Soalnya, batu merahnya agak aneh. Kayak bercahaya sendiri." Pak Raka terkekeh singkat, berusaha menutup kecanggungan. "Itu cuma pantulan lampu, Di. Kamu ini terlalu banyak mikir." Andi terdiam, namun pikirannya tak berhenti berputar. Ia tahu ayahnya sedang menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Andi duduk lama di kamar sambil menuliskan catatan di buku kecil. Ia mencoba menghubungkan kejadian-kejadian aneh. Toko yang mendadak ramai, mimpi buruk yang dialami ibunya, bayangan hitam yang dilihat Nisa, dan kebiasaan ayahnya setiap akhir bulan. Semua petunjuk selalu kembali pada satu hal, cincin batu merah. Kalau ini benar-benar ada hubungannya, berarti ayah melakukan sesuatu, gumam Andi pelan. Pikiran itu membuat dadanya sesak. Ia ingin sekali menanyai ayahnya lebih jauh, tetapi keberanian itu belum muncul. Baginya, menghadapi ayahnya yang kini tampak semakin dingin bukanlah hal mudah. Keesokan harinya, Andi sengaja mengamati ayahnya dari jauh saat mereka sama-sama bekerja di toko. Ia memperhatikan bagaimana Pak Raka selalu menyentuh cincin itu setiap kali ada pembeli datang. Jemarinya meraba batu merah, dan seolah-olah setelah itu, pembeli semakin bersemangat membeli roti lebih banyak. Andi merinding. Semakin jelas baginya bahwa cincin itu bukan perhiasan biasa. Sore harinya, Andi kembali mencoba bertanya. Saat toko sudah sepi, ia berdiri di samping ayahnya yang sedang menutup laci kasir penuh uang. "Ya, apa ayah nggak capek? Semua ini, toko yang selalu ramai, kerja keras tiap hari. Tapi aku perhatiin, ayah makin pucat. Apa ada yang ayah sembunyikan?" Pak Raka terdiam sejenak, lalu menepuk bahu putranya. "Andi, dengar. Kalau ingin sukses, kita harus berkorban. Jangan terlalu banyak bertanya. Fokus saja bantu di toko." Kata-kata itu membuat Andi semakin yakin. Ada sesuatu yang ayahnya sembunyikan, sesuatu yang lebih dari sekadar kerja keras. Malam berikutnya, rasa penasaran Andi membuatnya nekat. Saat ayahnya sudah tidur,
Ia diam-diam masuk ke ruang tamu, mendekati meja di mana cincin itu biasanya diletakkan sebentar saat ayahnya beristirahat. Namun malam itu, cincin itu tetap menempel di jari Pak Raka. Batu merahnya berkilau samar di kegelapan. Andi menahan napas, mendekat perlahan, lalu mengamati wajah ayahnya yang tidur gelisah. Bibir Pak Raka bergerak, seakan berbisik pada sesuatu yang tidak terlihat. Andi mundur dengan jantung berdebar kencang. Ia belum menemukan jawaban, tapi satu hal sudah pasti. Cincin itu membawa rahasia besar, dan cepat atau lambat, ia harus mengetahuinya. Sejak malam itu, Andi semakin sering memperhatikan ayahnya secara diam-diam. Setiap tatapan matanya pada cincin batu merah membuat Andi semakin yakin. Kecurigaannya bukan sekadar perasaan. Ada sesuatu yang gelap bersemayam di balik kilau batu itu. Dan meskipun ia belum berani menuduh, Andi tahu waktunya akan tiba, waktu di mana ia harus menuntut kebenaran dari ayahnya sendiri. Andi tidak bisa lagi menahan rasa gelisah yang menghantuinya. Sejak beberapa minggu terakhir, ia terus memikirkan cincin batu merah di jari ayahnya. Setiap kali melihat kilau anehnya, dadanya berdegup kencang. Ada sesuatu yang jahat bersemayam di dalamnya, ia yakin itu. Namun, ia tidak tahu harus bicara pada siapa. Bu Rani sering terlihat lelah dan murung, sementara Nisa terlalu muda untuk diberitahu kecurigaannya. Pagi itu, saat toko agak sepi, Andi berpura-pura hendak membeli sesuatu di warung depan. Namun, bukannya kembali dengan cepat, ia justru melangkahkan kaki ke arah rumah Mbah Surip, tetua desa yang sudah lama dikenal bijak dan paham banyak hal gaib. Rumah Mbah Surip berada di ujung kampung, dikelilingi pohon bambu tua yang berdesir saat angin lewat. Udara di sana terasa lebih dingin, seolah menyimpan rahasia alam yang tak kasat mata. Andi mengetuk pintu kayu sederhana itu dengan jantung berdegup. Tok, tok, enderek sewu, Mbah, saya Andi. Tak lama, pintu berderit terbuka. Mbah Surip, dengan rambut putih panjang terurai sebagian dan sorot mata yang tajam, muncul sambil memegang tongkat bambu. "Loh, Andi, ada apa pagi-pagi kemari? Masuk, nak." Andi masuk, duduk di tikar pandan yang sudah agak lusuh. Aroma tembakau dan minyak kayu putih memenuhi ruangan. Awalnya ia ragu membuka suara, namun tatapan lembut Mbah Surip membuatnya memberanikan diri. "Mbah, saya mau cerita soal ayah." Alis Mbah Surip terangkat. "Soal Pak Raka? Ada apa dengan bapakmu?" Andi menarik napas dalam-dalam. "Saya lihat ayah sekarang sering aneh, Mbah. Ada cincin batu merah yang selalu dia pakai. Setiap akhir bulan, dia sering mengurung diri di kamar, wajahnya pucat, dan entah kenapa, sejak cincin itu ada, toko roti kami mendadak ramai sekali. Seperti ada yang tidak wajar." Mbah Surip menutup mata sejenak, seolah mencoba merasakan sesuatu. Lalu ia membuka kembali dengan pandangan serius. "Cincin batu merah, ya? Nak, sebaiknya kamu dengarkan baik-baik. Itu bukan sembarang cincin. Aku sudah pernah dengar soal benda begitu. Itu adalah perantara pesugihan." Andi menelan ludah. "Pesugihan? Maksud Mbah, ayah pakai jalan itu untuk bikin toko ramai?" Mbah Surip mengangguk pelan. "Ada banyak macam pesugihan. Ada yang pakai keris, kain kafan, boneka, bahkan benda sederhana seperti cincin. Cincin batu merah itu biasanya punya ikatan dengan makhluk penunggu. Setiap bulan harus diberi sesajen, darah segar. Kalau tidak, makhluk itu akan menuntut lebih. Kadang nyawa yang jadi gantinya." Tubuh Andi merinding. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Jadi benar, ayah sudah mengikat perjanjian dengan makhluk gaib. "Begitulah biasanya," jawab Mbah Surip lirih. "Awalnya memang tampak menguntungkan. Dagangan laris, uang mengalir deras. Tapi pesugihan tidak pernah berhenti di situ. Makin lama, tuntutannya makin besar. Darahmu,
darah keluargamu, bahkan nyawamu bisa jadi tumbalnya. Andi terdiam, wajahnya pucat pasi. Bayangan tentang ayahnya yang pucat setiap akhir bulan kini terasa masuk akal. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Mbah? Saya nggak mau keluarga saya celaka. Mbah Surip menatap Andi dalam-dalam. Nak, kamu masih muda. Tapi ingat, berurusan dengan pesugihan bukan hal ringan. Kalau kamu ingin menolong keluargamu, kamu harus kuat lahir batin. Jangan hadapi sendirian. Suatu saat, cincin itu akan meminta lebih banyak. Dan saat itulah, kamu harus siap melawan. Andi menunduk, jari-jarinya menggenggam lutut erat-erat. Tapi ayah pasti nggak mau dengar. Dia begitu bangga dengan kejayaan Toko sekarang. Kalau saya bilang, mungkin dia marah besar. Kalau begitu, awasi dulu, saran Mbah Surip. Cari tahu lebih banyak. Dan yang terpenting, lindungi adikmu, Nisa, serta ibumu. Makhluk penunggu cincin itu bisa saja mengganggu mereka duluan. Anak kecil dan perempuan biasanya lebih peka, lebih mudah diganggu. Andi teringat wajah pucat adiknya yang sering ketakutan karena bayangan hitam, juga ibunya yang mengaku dihantui mimpi buruk. Dadanya makin sesak. Mbah, apa masih ada jalan keluar kalau ayah benar-benar sudah terikat perjanjian itu? Mbah Surip menghela napas panjang. Ada, tapi sulit. Cincin itu harus diputus ikatannya. Harus ada ritual khusus. Dan biasanya, yang terikat pesugihan tidak rela melepaskannya, karena sudah mabuk oleh harta. Jalan satu-satunya adalah keberanian keluarganya untuk melawan. Andi mengangguk perlahan. Hatinya bergetar hebat, tapi di balik ketakutan itu tumbuh tekad kecil. Ia tidak bisa membiarkan keluarganya binasa hanya karena ambisi ayahnya. Sebelum pulang, Mbah Surip menepuk bahu Andi. Ingat, nak, jangan ceroboh. Perhatikan tanda-tanda. Kalau cincin itu mulai menuntut lebih, jangan tunggu lama. Segera datang ke sini. Aku akan bantu sebisaku. Tapi ingat, risiko besar menanti. Andi pamit dengan langkah berat. Jalan pulang terasa panjang, kepalanya dipenuhi suara Mbah Surip yang menggema. Tuntutan akan semakin besar dan berbahaya. Saat ia sampai di depan toko, antrean pembeli sudah mengular lagi. Dari kejauhan, Andi melihat ayahnya berdiri tegak di balik meja kasir. Cincin batu merah itu berkilau menyala di bawah lampu toko. Andi tahu, badai besar akan segera datang. Malam itu, bulan menggantung bulat penuh di langit. Warnanya sedikit kemerahan seolah tertutup kabut darah. Pak Raka duduk di kamar, tubuhnya lemah, wajah pucat pasi. Tangannya bergetar saat memegang pisau cukur kecil yang biasa ia gunakan untuk melukai jarinya. Cincin batu merah di tangannya berkilau redup, seperti sedang menunggu. Sejak beberapa bulan terakhir, memberi darah sudah menjadi rutinitas. Awalnya mudah, hanya goresan kecil di jari, lalu darah menetes ke permukaan cincin. Namun semakin lama, semakin sulit. Darah yang menetes tak lagi cukup. Pak Raka harus melukai lebih dalam agar cincin itu tampak puas. Tubuhnya pun semakin lemah. Luka-luka kecil di tangannya belum sempat sembuh, sudah harus dibuka kembali. Malam itu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya tersengal-sengal. Ia menempelkan ujung pisau ke telapak tangannya. Sekali lagi, hanya sekali ini, demi toko, demi keluarga, bisiknya pelan, lebih seperti membujuk dirinya sendiri. Saat darah segar menetes ke batu cincin, kilauan merahnya tiba-tiba berdenyut kuat. Getarannya membuat tangan Pak Raka terloncat. Ia terkesiap. Belum pernah cincin itu bergetar seperti ini sebelumnya. Batu merahnya memancarkan cahaya yang aneh, seperti bara api yang hidup. Tiba-tiba terdengar suara berat, lirih namun jelas, seolah bergema langsung di telinganya. Lebih banyak, aku butuh lebih banyak. Pak Raka menoleh panik ke sekeliling kamar. Tidak ada siapapun. Hanya dirinya sendiri,
ditemani bayangan lampu minyak yang menari di dinding. Tapi suara itu kembali terdengar, kali ini lebih tegas, lebih mengerikan. Darahmu terlalu sedikit. Beri aku lebih banyak, atau kau akan melihat keluargamu menderita. Tubuh Pak Raka gemetar hebat. Ia menatap cincin di jarinya, batu merah itu terus bergetar seperti jantung yang berdetak. Suaranya membuat dada Pak Raka sesak. Ia mencoba menenangkan diri. Tidak, tidak bisa. Aku sudah memberi setiap bulan. Lihatlah, tubuhku lemah, darahku habis. Gumamnya dengan suara bergetar. Namun suara itu seolah tidak peduli. Kesepakatan tidak bisa kau langgar. Aku haus. Beri aku lebih banyak, atau mereka akan jadi gantinya. Bayangan wajah Burani, Andi, dan Nisa melintas di kepala Pak Raka. Ia menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar, seolah berasal dari dalam pikirannya sendiri. Ide, jangan ganggu keluargaku. Aku yang membuat perjanjian ini, aku yang akan memberimu darah. Jangan sentuh mereka, teriak Pak Raka dengan suara serak. Pisau di tangannya kembali menempel pada kulit, kali ini lebih dalam. Darah mengalir deras, menetes mengenai batu cincin yang langsung menyerapnya seperti spons haus. Kilauan merah semakin kuat, memenuhi ruangan dengan cahaya menyeramkan. Namun anehnya, meski darah mengalir lebih banyak dari biasanya, suara itu belum juga berhenti. Masih kurang, lebih banyak lagi, sampai kau tak sanggup berdiri. Aku ingin tubuhmu lemah, jiwamu kosong, baru kemudian aku akan kenyang. Pak Raka hampir kehilangan kesadaran. Matanya berkunang-kunang, tubuhnya goyah. Ia bersandar pada dinding, tangan berlumur darah. Cincin itu berdenyut semakin cepat, seperti makhluk hidup yang sedang menelan habis energi pemiliknya. Di luar kamar, Burani yang terbangun karena mendengar suara-suara aneh mendekat dengan ragu. Ia sempat mendengar teriakan suaminya. "Pak, kau baik-baik saja?" panggilnya sambil mengetuk pintu. Pak Raka tersentak. Buru-buru menutup telapak tangannya dengan kain. Ia melirik pintu dengan wajah panik. Aku baik-baik saja. Jangan masuk. Aku hanya terjatuh. Itu saja." Suaranya terdengar terbata-bata. Burani terdiam sejenak, hatinya semakin dipenuhi rasa curiga. Namun ia memilih mundur. "Baiklah, tapi jangan terlalu memaksakan diri, Pak." Suaranya lirih, syarat dengan keraguan. Begitu langkah istrinya menjauh, suara gaib itu kembali menggema. "Kau bisa berbohong pada keluargamu, tapi tidak padaku. Ingat, bulan depan, aku akan menagih lebih besar lagi. Jika darahmu tak cukup, aku akan mengambil milik mereka. Itu harga yang harus kau bayar." Pak Raka terdiam, matanya membelalak ketakutan. Ia sadar betul, perjanjian yang dulu ia anggap ringan kini berubah menjadi belenggu yang menjerat lehernya. Tubuhnya mungkin bisa ia paksa untuk terus memberi darah, tapi sampai kapan? Malam itu, Pak Raka menangis dalam diam. Air mata bercampur dengan keringat dingin. Cincin di jarinya berkilau memantulkan cahaya bulan merah yang masuk dari celah jendela. Ia tahu, hari-hari damainya sudah berakhir. Dan mulai malam itu, setiap kali melihat bulan purnama, ia hanya akan mengingat satu hal, darah. Malam itu, rumah keluarga Pak Raka terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, tapi jendela kamar berderak seperti dipukul dari luar. Pak Raka duduk di kursinya, wajah pucat, mata sayu karena kehilangan banyak darah dalam ritual-ritual sebelumnya. Di tangannya, cincin batu merah masih berkilau samar, seolah menyimpan nyawa yang bukan miliknya. Ia baru saja menyalakan lampu minyak ketika bayangan di sudut kamar bergerak sendiri. Bayangan itu tidak mengikuti arah cahaya, melainkan meluas, menjulang ke dinding, membentuk sosok samar. Jantung Pak Raka langsung berdegup kencang. Dari kegelapan itu, muncul wujud makhluk. Samar-samar terlihat tubuh besar, hitam, dengan sepasang mata merah menyala seperti bara api.
Nafasnya berat, terdengar mendesis, memenuhi seluruh ruangan. Suara gaib yang sebelumnya hanya bergema di kepala kini terdengar jelas, nyata, seakan berasal dari mulut makhluk itu sendiri. Darahmu tidak lagi cukup. Pak Raka terperangah, tubuhnya gemetar. Aku sudah memberi, setiap bulan, bahkan lebih dari seharusnya. Lihatlah tubuhku, aku hampir tak kuat berdiri lagi. Suaranya pecah, penuh ketakutan sekaligus keputusasaan. Makhluk itu tertawa pelan, suara tawanya rendah, bergema, membuat bulu kuduk berdiri. Pesugihan bukanlah jalan setengah hati, manusia. Kekayaan yang kau nikmati hanyalah awal. Semakin besar keberuntunganmu, semakin besar pula persembahan yang harus kau berikan. Kini saatnya kau memahami harga sesungguhnya. Pak Raka menelan ludah, dadanya naik turun. Ia ingat toko rotinya, antrean panjang, pelanggan datang tanpa henti, uang mengalir deras. Namun semua itu terasa hampa ketika melihat bayangan hitam di hadapannya. Apa maksudmu? Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Makhluk itu mendekat. Udara di kamar semakin dingin, napas Pak Raka keluar berupa uap putih. Dari tubuh hitam pekat itu, muncul tangan besar yang panjang, seolah terbuat dari asap. Ujung jarinya menyentuh dada Pak Raka, membuat kulitnya terasa terbakar. Bukan hanya darahmu yang kubutuhkan. Kau harus memberi lebih banyak. Darah manusia lain, darah keluargamu akan lebih manis. Pak Raka terloncat mundur, wajahnya memucat. Tidak, jangan sentuh mereka. Perjanjianku hanya denganku, bukan dengan keluarga, teriaknya, tapi suaranya terdengar rapuh. Mata makhluk itu menyala lebih terang. Kesepakatan bisa berubah, manusia. Kau menikmati hasilnya bersama keluargamu, maka mereka pun terikat dalam harga yang harus dibayar. Pak Raka terduduk, tangannya memegangi kepalanya. Suara-suara bisikan mengisi telinganya, datang dari segala arah. Bisikan itu menyebut nama istrinya, Bu Rani, juga nama anak-anaknya, Andi dan Nisa, berulang-ulang. Seperti mantra yang membuatnya semakin tertekan. Tidak, jangan mereka, Pak Raka menggigil, tubuhnya bergetar hebat. Bayangan makhluk itu semakin jelas. Bentuknya menyerupai sosok raksasa dengan wajah kabur, hanya mata dan gigi tajam yang tampak jelas. Setiap kali ia bergerak, ruangan terasa berguncang. Bulan depan, aku tidak hanya akan menagih darahmu, aku akan menuntut lebih. Jika tidak, kekayaanmu akan hancur, keluargamu akan menderita. Mereka akan menjadi santapanku. Pak Raka menutup telinganya dengan kedua tangan, berusaha menolak suara itu. Namun semakin ia mencoba mengabaikan, semakin keras gema suara tersebut terdengar. Bayangan makhluk itu seakan merasuk ke dalam pikirannya, menyusup ke celah-celah kesadarannya. Tubuhnya jatuh tersungkur ke lantai, matanya terpejam kuat, napasnya memburu. Ia merasakan tekanan hebat di dadanya, seolah ada tangan tak terlihat yang menindih. Air matanya keluar tanpa ia sadari. Dalam kondisi terpuruk itu, Pak Raka hanya bisa berbisik lirih. Tolong, jangan ambil mereka, ambil aku saja. Tawa makhluk itu menggema sekali lagi, keras, panjang, membuat kaca jendela bergetar. Kau akan mengerti, cepat atau lambat. Tidak ada jalan kembali. Pesugihan hanya mengenal satu arah, semakin dalam, sampai kau terhisap sepenuhnya. Lalu perlahan, bayangan hitam itu memudar, menyisakan kamar yang kembali sepi. Namun hawa dingin masih terasa menusuk tulang. Cincin di jari Pak Raka kini berdenyut lebih kuat dari sebelumnya. Warnanya merah menyala seperti darah segar yang baru menetes. Pak Raka terbaring di lantai, tubuhnya lemas, matanya kosong menatap langit-langit. Ia sadar, beban yang harus ditanggungnya tidak lagi bisa ia pikul sendirian. Tekanan batin menghantamnya seperti ombak besar yang tak henti-henti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya,
Pak Raka benar-benar merasa dirinya telah kehilangan kendali. Ia bukan lagi pemilik cincin itu. Justru cincinlah yang kini memiliki dirinya. Malam itu, rumah keluarga Pak Raka masih dibungkus suasana dingin yang mencekam. Di kamar, lampu redup memantulkan bayangan samar ke dinding. Pak Raka duduk di kursi dengan tangan gemetar, sebilah pisau kecil menempel di pergelangan tangannya. Ia menekan pelan, menggores kulit hingga darah segar menetes. Dengan cepat ia mengoleskan darah itu ke cincin merah menyala di jarinya. Batu cincin berkilau terang, seolah menelan darah dengan lahap. Namun, pintu kamar tiba-tiba terbuka. "Pak, apa yang kau lakukan?" Suara Burani pecah, penuh keterkejutan sekaligus amarah. Pak Raka tersentak. Ia buru-buru menyembunyikan tangannya, tapi darah masih menetes ke lantai. Wajah Burani berubah pucat, matanya berkaca-kaca. Ia maju mendekat, merebut pisau dari tangan suaminya. "Kau gila? Melukai dirimu sendiri seperti ini? Sejak kapan kau berubah jadi seperti ini, Raka?" Suaranya bergetar, setengah marah, setengah takut. Pak Raka berusaha menenangkan, meski wajahnya pucat pasi. Aku hanya sedikit stres. Ini bukan apa-apa, Rani. Jangan khawatir." "Bukan apa-apa? Kau pikir aku buta? Aku sudah melihat sejak beberapa bulan ini kau makin aneh. Malam-malam kau sering menghilang, tanganmu penuh luka, wajahmu pucat. Sekarang kau melukai dirimu sendiri. Jelaskan padaku, Raka, apa yang sebenarnya terjadi?" Pertengkaran mereka semakin keras, hingga suara gaduh itu terdengar ke ruang tengah. Andi, yang sejak tadi gelisah, segera menghampiri. Begitu melihat darah di lantai dan wajah panik ibunya, amarahnya meledak. "Ayah, apa yang kau sembunyikan dari kami? Jangan bilang semua ini ada hubungannya dengan cincin itu." Andi menunjuk cincin merah yang masih berkilau di jari Pak Raka. Pak Raka terdiam, dadanya naik turun cepat. Ia tidak menyangka anaknya berani menuduh langsung. Andi melangkah maju, matanya tajam penuh curiga. "Aku sudah perhatikan sejak toko ini ramai luar biasa, semua berubah. Kau berubah, Ayah. Jangan-jangan kau melakukan sesuatu yang terlarang." "Jaga mulutmu, Andi," bentak Pak Raka, suaranya keras, bergetar antara marah dan takut. "Benar kan? Aku tahu ini bukan berkah biasa. Ada sesuatu yang gelap di balik semua ini." Andi tidak mundur sedikit pun, suaranya penuh keyakinan. Ketegangan semakin panas, hingga tiba-tiba Nisa muncul dari lorong kamar dengan wajah pucat. Bocah itu memeluk boneka lusuhnya, matanya berkaca-kaca. "Ayah, kenapa? Aku dengar ada suara, ada yang memanggil namaku." Suaranya lirih, penuh ketakutan. Semua orang langsung terdiam. Burani menoleh ke arah putrinya, matanya melebar. "Apa maksudmu, Nisa? Suara siapa?" Nisa menggigit bibirnya, air mata mulai menetes. Suara besar, gelap, dia bilang, "Dia mau mengambilku." Ruangan seketika membeku. Burani menoleh tajam ke arah Pak Raka. "Raka, apa yang sudah kau lakukan?" Pak Raka tidak sanggup menjawab. Kepalanya tertunduk, tangannya gemetar. Ia merasakan cincin di jarinya berdenyut keras, seperti sedang berbahagia mendengar ketakutan keluarganya. Andi meninju meja hingga berbunyi keras. "Ayah, katakan yang sebenarnya. Apa cincin itu penyebab semua ini?" Pak Raka masih terdiam, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Ia ingin bicara, ingin jujur, tapi lidahnya seakan terkunci. Setiap kali ia mencoba mengeluarkan kata-kata, bayangan wajah makhluk gaib itu muncul dalam pikirannya, memperingatkan dengan bisikan menyeramkan, "Jangan ungkapkan. Jika kau berani, aku akan ambil mereka sekarang." Pak Raka memegangi kepalanya, menahan bisikan itu. Ia hampir berteriak, "Sudah cukup, Raka. Aku tidak bisa tinggal diam lagi." Burani menangis,
Suaranya bergetar. Aku tidak peduli apa rahasiamu, tapi aku tahu ini semua tidak normal. Kau sudah menyeret keluargamu ke dalam kegelapan. Nisa menangis keras, tubuhnya gemetar ketakutan. Andi merangkul adiknya, lalu menatap tajam ayahnya. Kalau kau tidak mau bicara, aku yang akan mencari tahu kebenarannya. Aku tidak akan biarkan keluarga ini dihancurkan oleh cincin terkutuk itu. Pak Raka mendongak, matanya merah karena menahan air mata. Ia ingin berkata bahwa semua ini demi keluarga, demi kehidupan yang lebih baik. Tapi bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa harga dari semua kemewahan itu adalah darahnya, dan kini, mungkin darah keluarganya? Pertengkaran malam itu pecah tanpa penyelesaian. Bu Rani menangis di kamar bersama Nisa, sementara Andi duduk termenung. Hatinya dipenuhi kebencian bercampur rasa takut. Pak Raka sendiri terduduk di ruang tengah, menatap cincin yang terus berkilau merah. Suaranya serak, penuh putus asa. Apa yang sudah kulakukan? Dan dalam keheningan malam itu, terdengar lagi bisikan gaib, kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah berasal dari cincin di jarinya. Kau sudah terlalu jauh, manusia. Tidak ada jalan kembali. Malam itu, suasana rumah Pak Raka benar-benar berbeda. Sejak pertengkaran besar semalam, ketegangan masih menggantung di udara. Bu Rani jarang bicara, Andi lebih banyak diam sambil terus mengawasi ayahnya, dan Nisa tidak mau tidur sendirian lagi. Hanya Pak Raka yang duduk termenung di ruang tengah, menatap cincin merah di jarinya yang berkilau samar seperti bara api. Darah di tubuhnya sudah semakin sedikit. Luka-luka di pergelangan tangan, lengan, bahkan ujung jarinya sudah terlalu banyak. Tubuhnya melemah, langkahnya goyah, wajahnya pucat pasi. Tapi cincin itu terus berdenyut, menagih, seolah bernafas bersama detak jantungnya. Aku tidak sanggup lagi, bisik Pak Raka dengan suara parau. Malam itu, ia mencoba sesuatu yang berbeda. Ia pergi ke dapur, mengambil pisau tajam, lalu keluar ke halaman belakang. Seekor ayam jantan milik mereka yang biasa berkokok setiap pagi ia tangkap dengan tangan gemetar. Dengan hati yang sudah gelap, ia menyembelih ayam itu, membiarkan darahnya mengalir deras ke sebuah wadah. Kalau bukan darahku, mungkin ini cukup, katanya pelan, seolah membujuk cincin yang ia pegang. Ia mencelupkan jarinya, mengoleskan darah ayam ke permukaan batu cincin. Sesaat cincin itu berkilau redup, seolah menerima. Namun hanya beberapa detik kemudian, batu merah itu bergetar keras. Suara gaib terdengar, kali ini jauh lebih marah dan menakutkan. Berani sekali kau menipuku, manusia. Aku hanya menerima darah manusia, bukan hewan rendahan. Pak Raka terlempar ke belakang, tubuhnya menghantam dinding dengan keras. Wadah berisi darah ayam pecah, cairan merah mengalir ke tanah, tapi segera menghitam dan mengeluarkan bau busuk menyengat. Dari dalam rumah, Bu Rani dan Andi terbangun karena suara benturan. Mereka segera berlari ke halaman belakang. Begitu melihat keadaan Pak Raka yang tergeletak dengan cincin menyala terang, Bu Rani menjerit, "Raka, apa yang kau lakukan lagi?" Andi memandang dengan mata terbelalak. "Ayah, cincin itu, apa yang baru saja terjadi?" Sebelum Pak Raka sempat menjawab, udara di sekitar mereka berubah. Angin dingin bertiup, daun-daun pohon bergetar tanpa sebab. Bayangan hitam muncul di tembok belakang, semakin lama semakin jelas. Bentuknya samar seperti tubuh manusia besar dengan mata merah menyala. Nisa yang ikut keluar karena terbangun, langsung menjerit ketakutan. "Itu dia. Itu suara yang selalu manggil aku." Bayangan itu tertawa, suara tawa bergema hingga membuat bulu kuduk berdiri. "Darah manusia? Raka, kau tahu itu syaratnya. Jika kau berani melawan, aku akan mengambil apa yang paling berharga darimu." Pak Raka tersungkur, tubuhnya bergetar ketakutan. "Jangan, jangan ambil keluargaku. Ambil aku saja."
Tawa makhluk itu semakin keras. Angin bertiup makin kencang, pintu rumah berderak, jendela terbanting, dan lampu di dalam rumah berkedip-kedip. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dalam rumah, bunyi pecahan kaca. Bu Rani berlari masuk, disusul Andi. Mereka terperangah melihat piring-piring di rak dapur jatuh satu persatu, seakan ada tangan gaib yang menghantamnya. Nisa berlari memeluk ibunya sambil menangis. "Ibu, tolong. Aku takut. Dia bilang mau ambil aku." Andi menggertakkan giginya, menoleh marah ke arah ayahnya. "Lihat, ayah. Semua ini karena cincin terkutuk itu. Kau masih mau menyangkal setelah lihat sendiri makhluk itu mengancam Nisa?" Pak Raka terdiam, air matanya jatuh. Hatinya hancur mendengar ancaman itu. Ia tidak pernah berniat menyerahkan anaknya, tapi kini makhluk itu benar-benar menuntut nyawa orang lain. Suara gaib kembali terdengar, menggema di seluruh rumah. "Darahmu tidak cukup lagi, Raka. Berikan aku yang lain, atau keluargamu akan menjadi santapan pertama." Lampu tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti rumah. Suara tangisan Nisa menggema, sementara Bu Rani berdoa dengan suara gemetar, membaca ayat-ayat yang ia hafal. Pak Raka meraih cincin di jarinya, mencoba melepaskannya. Namun kulitnya seolah menyatu dengan logam itu. Setiap ia mencoba menariknya, rasa sakit luar biasa menjalar hingga ke tulang. "Tidak. Aku tidak mau. Jangan ambil mereka," teriaknya putus asa. Namun cincin itu bergetar, dan dalam kegelapan, mata merah besar kembali muncul, menatap seluruh keluarga dengan ganas. Malam itu menjadi awal kehancuran yang nyata. Cincin bukan lagi sekadar pengikat perjanjian, melainkan belenggu maut yang siap menyeret siapapun ke dalamnya. Dan keluarga kecil itu, tanpa mereka sadari, baru saja memasuki babak pertama dari sebuah pengorbanan. Korban pertama sudah dipilih. Sejak malam menyeramkan itu, rumah keluarga Pak Raka tidak pernah lagi tenang. Nisa selalu menangis di malam hari karena mengaku mendengar bisikan dari sudut kamar. Bu Rani semakin pucat, tubuhnya lemah akibat kurang tidur. Sementara Pak Raka sendiri lebih banyak mengurung diri, seolah dililit rasa bersalah yang tak ada habisnya. Andi, yang sejak awal sudah curiga, kini semakin yakin bahwa semua bencana itu bersumber dari cincin merah di jari ayahnya. Malam demi malam ia memperhatikan. Setiap kali cincin itu berkilau samar, selalu ada kejadian aneh. Pintu berderak sendiri, bayangan melintas di dinding, atau suara bisikan gaib yang memanggil nama mereka satu persatu. Hingga suatu malam, saat ayahnya tertidur lelap di kursi ruang tamu dengan tubuh lemas, Andi memberanikan diri. Ia mendekat pelan-pelan, menahan napas agar tidak membangunkan siapapun. Dengan hati-hati, ia meraih tangan ayahnya. Jari Pak Raka dingin, cincin itu menempel seolah menyatu dengan kulit. Tapi ketika Andi mencoba menariknya, ia merasakan cincin itu bergetar. Batu merahnya menyala, seakan marah. Andi menggertakkan giginya. "Aku harus tahu kebenarannya, apapun risikonya." Dengan sekuat tenaga, ia menarik cincin itu. Rasa panas menyambar telapak tangannya, tapi ia tidak melepaskan. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti siksaan, cincin itu terlepas. Pak Raka mendadak terbangun, menjerit kesakitan. "Tidak, Andi, kembalikan cincin itu," teriaknya dengan wajah ketakutan. Andi berlari tanpa menjawab. Ia keluar rumah secepat mungkin, berlari menembus dinginnya malam, menggenggam cincin itu erat-erat. Dalam benaknya hanya ada satu tujuan, Mbah Surip. Rumah Mbah Surip berada di ujung desa, dekat area sawah yang gelap. Ketika Andi mengetuk pintu dengan napas terengah-engah, lelaki tua itu sudah menunggunya, seakan tahu apa yang terjadi. "Andi," suara Mbah Surip berat dan dalam. "Kau membawanya, bukan?" Andi mengangguk cepat, lalu membuka telapak tangannya. Cincin merah itu berkilau menyeramkan, berdenyut seperti jantung. "Ya Allah,
gumam Mbah Surip sambil mundur selangkah. Ini benar cincin keramat, pesugihan darah. Kau tahu betapa berbahayanya benda ini. Andi menatapnya dengan mata penuh amarah bercampur takut. Ayahku, dia sudah berubah. Rumah kami diteror setiap malam. Tolong, Mbah, hancurkan cincin ini. Namun sebelum Mbah Surip sempat menyentuh cincin, udara mendadak berubah. Angin kencang berhembus dari arah sawah. Pohon bambu di belakang rumah berderak keras, seperti ada sesuatu yang berjalan di antaranya. Tiba-tiba suara tawa bergema, suara yang sama yang pernah mereka dengar di rumah. Kau pikir bisa melarikan diri, anak manusia? Cincin itu milikku, dan siapapun yang menyentuhnya, akan menjadi bagianku juga. Andi terhuyung mundur, matanya membelalak. Dari kegelapan sawah, sesosok bayangan raksasa muncul perlahan. Kali ini wujudnya jauh lebih nyata, tubuh tinggi besar, kulit legam berurat, kuku panjang, dan mata merah menyala menembus gelap. Nafasnya seperti desisan api, membuat udara sekitar panas dingin bergantian. Andi gemetar, hampir menjatuhkan cincin dari tangannya. Itu dia, Mbah? Mbah Surip mengangkat tongkat kayu yang selalu ia bawa. Jangan takut, Andi. Justru inilah saatnya kau tahu siapa musuhmu sebenarnya. Makhluk itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Suaranya bergema seperti ribuan bisikan. Serahkan cincin itu, anak manusia, atau aku akan menjemput nyawa ibumu dan adikmu malam ini juga. Andi merasakan darahnya dingin. Ingatan tentang Nisa yang ketakutan dan ibunya yang pucat muncul seketika. Namun di saat yang sama, ia menggenggam cincin itu lebih erat. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh mereka, teriaknya dengan keberanian yang ia sendiri tidak mengerti dari mana datangnya. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman panjang, lalu mengulurkan tangan besar berwarna hitam ke arah Andi. Udara mendadak menekan, membuat napasnya sesak. Cincin di tangannya mulai bergetar keras, seperti ingin melompat kembali ke pemiliknya. Mbah Surip menancapkan tongkatnya ke tanah, melafalkan doa dengan suara tegas. Cahaya samar keluar dari tongkat itu, membentuk semacam lingkaran pelindung di sekeliling mereka. Cepat, Andi, kau harus memilih. Simpan cincin itu, atau kita musnahkan sekarang juga. Tapi ingat, kalau dihancurkan, ayahmu akan menanggung akibat terbesarnya. Andi terdiam, hatinya berperang. Ia memandang cincin yang berkilau dengan sinar merah menyala, lalu menoleh pada bayangan raksasa yang terus mendekat, siap menerkam. Pilihan itu kini ada di tangannya, menyelamatkan keluarganya, atau mempertahankan ayahnya. Dan malam itu, rahasia cincin terkutuk benar-benar terbongkar, bersama teror makhluk gaib yang kini menunjukkan wajah aslinya. Malam semakin mencekam, dan Andi sadar, jalan keluarnya tidak akan mudah. Berkah Bakeri, yang dulu menjadi kebanggaan keluarga Pak Raka, kini berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Beberapa bulan lalu, toko itu selalu ramai dipenuhi pembeli. Antrean panjang di depan pintu membuat orang-orang desa iri sekaligus kagum. Namun sekarang, suasananya berbanding terbalik. Suatu pagi, Bu Rani membuka pintu toko dengan wajah letih. Harapannya masih ada 1 atau 2 pelanggan yang datang. Tapi pemandangan yang menyambutnya membuat hatinya semakin hancur. Rak-rak roti yang baru saja ia susun malam sebelumnya kini penuh dengan jamur. Roti yang seharusnya masih hangat dan harum berubah menjadi hitam, berbau busuk menyengat. Ya Allah, desis Bu Rani sambil menutup hidungnya. Nisa yang ikut menemaninya terbatuk-batuk. Ibu, kenapa rotinya busuk semua? Padahal baru dibuat. Bu Rani tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa menatap ke arah dapur, di mana Pak Raka duduk lesu dengan cincin merah menyala di jarinya. Batu cincin itu tampak semakin panas, bahkan dari jauh terlihat seperti bara api yang siap membakar. Sudahlah, Rani, ujar Pak Raka dengan suara serak.
Jangan buang roti itu. Biar aku yang urus. Namun sebelum ia sempat berdiri, terdengar suara bisikan samar dari arah rak. Suara itu seperti berasal dari dalam roti yang membusuk. Darah manusia, bukan gandum, bukan adonan, yang kami mau hanyalah darah. Nisa menjerit ketakutan dan berlari ke pelukan ibunya. Burani pun gemetar, memeluk anaknya erat-erat. Raka, kau dengar itu? Ini sudah gila. Semua ini gara-gara cincin terkutuk itu. Pak Raka menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah, tapi juga marah. Kau kira aku tidak tahu? Aku sudah coba, Rani, aku sudah beri darahku, tapi cincin ini semakin lapar. Dia tidak mau hanya dariku lagi. Ucapan itu membuat suasana membeku. Burani menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Maksudmu, apa cincin itu sekarang menuntut darah dari keluargamu sendiri? Pak Raka tidak menjawab, tapi sorot matanya cukup memberi jawaban. Hari demi hari, keadaan toko semakin parah. Orang-orang desa mulai membicarakan hal aneh yang mereka lihat. Ada yang bilang roti dari berkah bakri berbau amis, seperti darah. Ada pula yang mengaku mendengar suara bisikan ketika membuka pintu toko. Tak butuh waktu lama, pelanggan berhenti datang. Nama baik yang dulu mereka bangun dengan susah payah runtuh begitu saja. Andi, yang sudah mengetahui rahasia cincin dari Mbah Surip, semakin waspada. Ia sering memperhatikan ayahnya yang tampak lebih gelisah dari biasanya. Malam-malam di rumah kini dipenuhi pertengkaran. Burani menolak membantu di toko, sementara Nisa semakin sering sakit, tubuhnya pucat seperti dihisap energi gaib. Suatu malam, saat semua terlelap, Andi terbangun karena mendengar suara berbisik dari arah dapur. Ia berjalan pelan dan melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Raka berdiri di depan meja dapur, menatap roti yang gosong dan penuh jamur. Cincin di jarinya menyala terang, dan dari batu merah itu keluar asap hitam tipis. Kau harus memberi darah keluargamu, atau segalanya akan hancur. Suara gaib terdengar jelas, menggaung di seluruh ruangan. Pak Raka memukul meja dengan marah. Ide, jangan sentuh mereka. Aku sudah beri darahku. Namun cincin itu semakin bergetar. Batu merahnya memanas, hingga kulit di sekitar jari Pak Raka melepuh. Ia meringis kesakitan, tapi tidak sanggup melepaskan cincin tersebut. Andi menahan napas di balik pintu. Ia ingin masuk, tapi rasa takut menahan langkahnya. Ia hanya bisa berdoa agar ayahnya tidak benar-benar menyerahkan mereka pada makhluk gaib itu. Keesokan harinya, keadaan semakin mengerikan. Ketika toko dibuka, seluruh adonan roti yang baru dibuat sudah dipenuhi darah segar. Tidak ada yang tahu dari mana darah itu berasal. Lantai toko berlumuran cairan merah, mengalir seperti ada yang disembelih di dalam. Burani menjerit histeris, menarik Nisa keluar. Cukup, Raka. Aku tidak mau lagi terlibat. Toko ini sudah dikutuk. Pak Raka jatuh terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi. Ia memandangi roti berdarah itu dengan mata kosong. Cincin di jarinya kini membakar kulitnya, tapi meski sudah mencoba berkali-kali, ia tidak bisa melepaskannya. Andi berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Ia tahu waktunya tidak banyak. Cincin itu semakin lapar, dan tuntutan darah keluarga sudah jelas terdengar. Jika mereka tidak segera menghentikan semua ini, maka berkah bakri bukan hanya akan hancur, tetapi juga menelan nyawa mereka satu persatu. Dan malam itu, bisikan gaib terdengar lebih jelas dari sebelumnya, memenuhi setiap sudut toko yang berbau amis. Darah keluargamu, atau semua akan binasa. Malam itu, rumah keluarga Pak Raka terasa lebih mencekam daripada biasanya. Angin berdesir kencang, jendela bergetar seakan ada sesuatu yang mencoba masuk. Andi berdiri di ruang tengah bersama Mbah Surip, mempersiapkan ritual terakhir yang telah lama diperingatkan oleh tetua itu. Di hadapan mereka, di atas lantai yang dilapisi kain putih,
diletakkan dupa yang menyala, sesajen berupa kembang 7 rupa, dan sebuah kendi berisi air doa. Di tengah lingkaran itu, Mbah Surip menggambar simbol-simbol kuno dengan kapur, sebuah pagar gaib untuk menahan makhluk yang terikat pada cincin. "Andi, kau harus kuat," ujar Mbah Surip dengan suara tegas. "Cincin itu sudah menelan terlalu banyak tenaga hidup. Malam ini kita harus memutus perjanjiannya. Kalau gagal, keluargamu akan jadi tumbalnya." Andi menelan ludah, jantungnya berdetak keras. Ia menoleh ke arah ayahnya yang duduk di kursi dengan wajah pucat. Namun berbeda dari biasanya, sorot mata Pak Raka tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Matanya merah menyala, dan senyuman tipis yang mengembang di bibirnya membuat tubuh Andi merinding. "Berhenti, Surip." Suara Pak Raka terdengar berat, bercampur dengan gema gaib. "Cincin ini sudah jadi milikku. Tak ada yang bisa memisahkan kami." Mbah Surip tidak gentar. Ia mengangkat tongkat kecil dari kayu jati, lalu mulai melantunkan doa-doa kuno. Asap dupa semakin tebal, menyelimuti ruangan dengan bau harum bercampur anyir. Andi duduk di dalam lingkaran kapur, memegang kendi berisi air doa dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, Pak Raka menjerit keras. Tubuhnya terhuyung, lalu ia jatuh ke lantai. Namun bukan hanya jeritan manusia, melainkan suara menggelegar yang datang dari dalam dirinya. Suara makhluk gaib itu memenuhi ruangan, membuat lampu bergoyang dan kaca jendela pecah satu persatu. "Kalian berani melawan? Aku yang memberi mereka kejayaan, aku yang membuat toko itu berjaya. Darah mereka adalah milikku." Pak Raka bangkit dengan kekuatan aneh. Matanya sepenuhnya dikuasai makhluk itu, urat-urat di tangannya menonjol. Ia menyerbu lingkaran kapur, berusaha mematahkan pagar gaib yang dibuat Mbah Surip. "Andi, percikan air doa itu ke cincin ayahmu," teriak Mbah Surip. Dengan tubuh gemetar, Andi menggenggam kendi erat-erat. Ia maju selangkah, lalu menyiramkan air doa ke arah tangan ayahnya. Begitu cairan itu menyentuh cincin, terdengar bunyi mendesis keras. Batu cincin yang merah menyala itu berasap, membuat Pak Raka meraung kesakitan. Namun makhluk gaib dalam dirinya tidak menyerah. Tubuh Pak Raka melompat ke arah Andi, menjatuhkannya ke lantai. Tangan dengan kuku panjang mencengkeram leher Andi, hampir menghentikan napasnya. "Serahkan darahmu padaku." Suara gaib itu menggelegar dari mulut ayahnya. Andi berusaha menahan cengkeraman itu, air matanya menetes. "Ayah, lawan dia. Aku tahu ayah masih ada di dalam sana." Sesaat, mata Pak Raka tampak berkedip. Wajahnya bergetar antara ekspresi marah dan sedih. Makhluk gaib itu jelas berusaha mempertahankan kendali, tapi suara hati kecil Pak Raka masih berjuang. Mbah Surip tidak membuang waktu. Ia mengangkat tongkat kayu jatinya, menghantam lantai tepat di dalam lingkaran. Doa-doa semakin keras diucapkan, menciptakan cahaya samar yang mengelilingi mereka. "Andi, letakkan cincin itu di dalam lingkaran, sekarang." Dengan sisa tenaga, Andi meraih tangan ayahnya. Ia menarik paksa jari yang memakai cincin. Panasnya membuat kulit tangannya melepuh, namun ia tidak melepaskannya. Pak Raka menjerit, setengah karena sakit, setengah karena perlawanan makhluk gaib. Akhirnya cincin berhasil dicabut. Batu merah itu berkilauan, mengeluarkan cahaya gelap yang berputar-putar seperti pusaran neraka. Andi melempar cincin itu ke tengah lingkaran kapur, tepat di atas simbol-simbol yang sudah digambar. Begitu cincin menyentuh tanah, ruangan bergetar keras. Suara gaib menjerit panjang, membuat telinga mereka berdenging. Bayangan hitam muncul dari cincin, menampakkan sosok mengerikan. Tinggi, kurus, bermata merah darah, dengan tangan panjang bercakar. "Kalian tidak akan pernah bisa menghancurkanku." Mbah Surip berteriak lantang. "Dengan nama yang maha kuasa, aku patahkan ikatanmu. Kembalilah ke tempatmu berasal." Ia memukul tanah dengan tongkat,
menyalakan cahaya terang dari lingkaran kapur. Andi menuangkan sisa air doa ke cincin, membuat suara mendesis lebih keras. Sosok gaib itu menjerit, tubuhnya mulai terurai seperti asap terbakar. Pak Raka jatuh tersungkur, tubuhnya kembali normal. Ia terisak, memegangi dadanya. Maafkan aku bodoh, aku telah membawa bencana pada kalian. Namun pertarungan belum selesai. Cincin itu masih bergetar, batu merahnya retak tapi belum hancur sepenuhnya. Bayangan gaib masih berusaha keluar, mencakar-cakar udara. Andi menatap Mbah Surip. Apa yang harus kita lakukan? Mbah Surip menatap cincin itu dengan mata penuh tekad. Harus dihancurkan dengan pengorbanan terakhir, hanya darah pemiliknya yang bisa memutus ikatan sepenuhnya. Andi menoleh ke ayahnya. Pak Raka terdiam, lalu mengangguk pelan. Ia mengulurkan tangannya, meneteskan darah dari lukanya sendiri ke atas cincin. Batu merah itu langsung pecah, meledak menjadi debu hitam yang beterbangan. Jeritan makhluk gaib terdengar untuk terakhir kalinya, lalu lenyap bersama debu itu. Lingkaran kapur padam, asap dupa hilang, dan rumah kembali hening. Pak Raka jatuh pingsan di pangkuan Burani yang sejak tadi bersembunyi sambil menangis. Nisa berlari memeluk Andi, wajahnya pucat tapi lega. Mbah Surip duduk lemas, menatap bekas debu cincin. Sudah selesai, tapi harga yang kalian bayar terlalu besar. Malam itu, keluarga Pak Raka akhirnya bebas dari cincin terkutuk. Namun luka batin yang ditinggalkan tidak akan pernah mudah sembuh. Suara malam kembali hening setelah ledakan cincin itu. Hanya asap tipis yang masih melayang di ruang tengah rumah keluarga Pak Raka. Bau dupa bercampur dengan anyir darah, meninggalkan suasana yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah lantai, tubuh Pak Raka terbaring tak bergerak. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat, dan darah masih mengalir dari luka di tangannya. Sesaat sebelumnya, ia sendiri yang rela meneteskan darah terakhirnya untuk menghancurkan cincin terkutuk itu. Kini, tubuhnya hanya tinggal raga tanpa nyawa. Raka? Burani menjerit histeris, memeluk tubuh suaminya. Air matanya mengalir deras, membasahi wajah yang dulu penuh senyum tapi kini dingin tanpa kehidupan. Ia mengguncang-guncang tubuh itu, berharap ada sedikit tanda kehidupan. Tapi tubuh itu tetap diam. Andi berdiri terpaku, tangannya bergetar hebat. Ia ingin mendekat, tapi kakinya seakan tertancap ke lantai. Pandangan matanya kabur, air mata tak terbendung lagi. Ayah, kenapa harus begini? Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Di sudut ruangan, Nisa menangis tersedu-sedu. Bocah kecil itu memeluk lututnya, menutup telinganya seolah ingin menghapus semua suara jeritan dan bisikan gaib yang menghantui mereka beberapa hari terakhir. Trauma sudah mengakar di benaknya, dan bayangan malam ini akan terus membekas sepanjang hidupnya. Mbah Surip, dengan wajah lelah, menutup matanya sejenak. Ia tahu sejak awal bahwa pesugihan tidak pernah memberi kebahagiaan sejati, hanya janji manis yang berujung maut. Kini, ia menyaksikan sendiri satu keluarga hancur karena keserakahan. Burani, sabarlah, ucap Mbah Surip dengan suara pelan. Pengorbanan suamimu adalah satu-satunya jalan agar kalian bisa selamat. Kalau tidak, mungkin kalian semua sudah mati menjadi tumbalnya. Namun kata-kata itu tidak banyak membantu. Burani menangis semakin keras, menjeritkan nama suaminya berulang-ulang. Andi akhirnya berlari memeluk ibunya, ikut menangis di bahunya. Malam itu, tangisan mereka mengisi ruang yang sebelumnya penuh bisikan gaib. Beberapa hari setelah kejadian itu, kabar duka menyebar cepat. Warga sekitar menemukan toko roti berkah Bakri terbengkalai. Rak-rak roti kosong, dinding penuh bercak hitam, dan bau busuk tercium dari dalam. Mereka hanya berbisik-bisik. Tak ada yang berani masuk lebih jauh. Aku sudah bilang, usaha itu tidak wajar, bisik seorang tetangga. Betul, dari dulu aku merasa aneh.
Kok bisa roti selalu laris, padahal banyak warung lain sepi? Sahut yang lain. Tak ada yang berani menolong keluarga Pak Raka lagi. Rasa takut lebih besar daripada rasa iba. Toko yang dulu ramai kini ditinggalkan, cat dindingnya mengelupas, papan nama terlepas, dan pintunya dibiarkan terkunci berkarat. Bu Rani, Andi, dan Nisa terpaksa meninggalkan rumah itu. Mereka pindah ke rumah sederhana milik saudara jauh, dengan hanya membawa pakaian seadanya. Harta, toko, bahkan nama baik, semuanya lenyap bersama kepergian Pak Raka. Namun kehilangan paling besar bukanlah harta benda. Malam-malam setelah itu, Nisa sering terbangun sambil menangis ketakutan. Ayah dipanggil hantu. Ayah dipanggil hantu, ucapnya berulang kali, membuat Bu Rani semakin hancur. Andi pun tidak lepas dari trauma. Setiap kali ia menutup mata, ia selalu melihat bayangan ayahnya kerasukan, dengan mata merah menyala dan suara makhluk gaib yang berteriak menuntut darah. Ia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan ayahnya, meski tahu bahwa pengorbanan itu satu-satunya cara. Di suatu malam, Bu Rani duduk termenung di depan rumah barunya yang sederhana. Rambutnya kusut, wajahnya lelah. Ia berbisik sendiri, andai saja dulu aku bisa menahan Raka. Andai saja dia tidak tergoda oleh janji manis pesugihan itu, mungkin kita masih bisa hidup normal. Mbah Surip datang menjenguk sekali waktu, hanya untuk memastikan mereka baik-baik saja. Namun setelah itu, ia tak pernah muncul lagi. Mungkin karena ia tahu luka keluarga itu terlalu dalam untuk sering diingatkan kembali. Hari-hari berjalan, namun bayangan kelam tidak pernah benar-benar hilang. Berkah Bakri hanya tinggal kenangan pahit. Dari luar, bangunannya terlihat rapuh, seakan menyimpan sisa kutukan yang pernah mengikatnya. Orang-orang melewati tempat itu dengan cepat, tidak berani menoleh lama-lama. Bagi Bu Rani dan anak-anaknya, hidup harus terus berjalan meski dengan luka yang tak akan pernah sembuh. Mereka kehilangan suami, ayah, rumah, dan usaha yang dulu menjadi kebanggaan. Semua itu hancur hanya karena satu cincin terkutuk, sebuah simbol pesugihan yang menjanjikan kekayaan cepat, tapi menagih harga yang lebih mahal daripada apapun di dunia ini. Malam terakhir bersama cincin itu menjadi saksi bahwa segala bentuk keserakahan hanya akan berujung petaka. Dan begitu, kisah pesugihan Berkah Bakri berakhir tragis, menyisakan 3 jiwa yang selamat tapi dihantui bayangan kelam sepanjang hidup mereka. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.